di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan-Mu hilang ku sembah, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu di hadapan hadirat-Mu. Oh, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Katakan ku datang dengan penuh kerinduan, dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan-Ku hilang, ku sembah, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu sembahkan ya Tuhan, sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu. Haleluya. Katakan Tuhan hadir di bait kudusnya. Mari kita datang mencari wajah Tuhan malam ini. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat
dan menikmati kehadirannya. Tuhan hadir dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Ya Tuhan, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku bersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku bersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami butuh sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Biar sinar kemuliaan memenuhi kami. Haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan bangsa-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Katakan sembah dan puji penuhi rasa-Mu. Haleluya. Mari kita mau sembah Dia. Rasakan hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Haleluya. Sembah
saat ini kami mengangkat hati kami kepadamu ya Benar Tuhan. Tuhan. Sungguh kami sebagai umat-umat Ya hanya Allah, bergantung kepada Engkau, hanya Haleluya, menyembah Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Yes, Engkau Tuhan. Allah yang berkuasa mengatur segala Ya, sesuatu. Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Dan kalau hari ini Tuhan kami ada bersama-sama ya Ya, Tuhan, Tuhan. berdoa, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mengangkat doa kami kepadamu Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mendengar setiap doa orang-orang yang berseru dan berharap kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami bersama-sama bersepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau menempatkan kami di negara dan bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau yang mencurahkan berkat-berkat atas bangsa kami. Engkau memberkati pemerintahan kami. Hari-hari ini di tengah-tengah persoalan yang sementara terjadi, biarlah Tuhan Engkau memberi hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi mereka, bahkan hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Sehingga benar setiap Tuhan keputusan-keputusan yang mereka ambil ya Tuhan, itu benar-benar boleh sejalan dengan rencana dan kehendak-Mu di negara dan bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, buat orang-orang yang saat ini sedang mengalami, mungkin mereka sedang mengalami Tuhan sakit penyakit ya Tuhan, karena virus ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa hanya Engkau Tuhan yang menjadi tabib kami yang hidup. Engkau yang menjamah mereka di rumah sakit manapun, ataupun yang mereka berada di rumah-rumah mereka. Tuhan, biar kasih sayang-Mu melimpah bagi mereka. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka Bapa di dalam nama Yesus. Engkau yang memakai hamba-hamba-Mu Tuhan, yang melayani mereka, tim medis, para perawat, para relawan yang melayani mereka. Pakai tangan-tangan mereka, ilmu mereka ya Tuhan, untuk dapat menyembuhkan mereka dengan kekuatan kuasa-Mu yang dahsyat. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya ada rencana yang indah yang sementara Engkau kerjakan bagi bangsa ini, bagi kota kami, bagi gereja kami, bagi pribadi-pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Kami juga bawakan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai kepala-kepala lingkungan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kekuatan ekstra Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan Tuhan tugas dan panggilan mereka ya Bapa. Supaya kami akan melihat Tuhan di dalam kebersamaan Tuhan, mereka dapat memimpin bangsa ini dengan benar ya Tuhan. Teristimewa, beri kekuatan ekstra bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, para kabinet, menteri-menteri Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan para kepolisian, ABRI, semua yang terkait di dalamnya Tuhan, untuk menjaga keamanan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti Tuhan tolong bangsa kami. Kami percaya bangsa kami akan terluput dari virus pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu.
Kami merindukan Tuhan, Engkau hadir di sini. Engkau mengurapi kami semua yang mengikuti doa dan sembah. Dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah-rumah Tuhan, di kendaraan, dimanapun ya Tuhan, urapi mereka Tuhan. Tuhan, aku berdoa sebelum firman disampaikan. Aku berdoa bagi mereka yang sedang sakit Tuhan. Tuhan, aku berdoa jamah mereka Tuhan. Jamah yang sedang sakit yang ada di rumah ya Bapa. Aku berdoa Tuhan. Mereka yang sudah WA Tuhan untuk minta didoakan, mereka yang ada di Bandung Tuhan, di Batam ya Tuhan, aku berdoa, aku meminta kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan kuasa kesembuhan mengalir saat ini, pendarahan berhenti saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak ya Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari berbicara bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Saudara semua diberkati dengan pujian penyembahan. Siapa di sini yang mengalami Tuhan malam hari ini? Ya, kita akan belajar, saudara, sesuai tema yang saya sudah beri tema, yaitu tempat rahasianya Tuhan. Saudara ya, tempat rahasianya Tuhan. Mengapa kita perlu tahu dan perlu tinggal di tempat rahasianya Tuhan? Terutama di masa-masa krisis seperti hari-hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Disebut dalam Alkitab sebagai masa-masa kegelapan. Masa di mana iblis turun dalam geramnya yang dahsyat. Karena saudara, dia tahu waktunya sudah dekat. Waktunya sudah singkat, saudara. Untuk itu saudara, malam hari ini kita akan belajar ya dari ayat per ayat dalam Mazmur 91. Bagaimana sih tempat rahasianya Tuhan? Seperti apa sih tempat rahasianya Tuhan? Mari kita baca di dalam Mazmur 91. Dikatakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, yang maha kuasa. Ternyata tempat rahasianya Tuhan adalah di mana? Di hadirat Tuhan. Coba katakan hadirat Tuhan. Makanya Yesus kalau dia mau berdoa, dia selalu mencari tempat yang tenang, yang jauh dari kebisingan, kesibukan, dan jauh dari gangguan-gangguan, saudara ya. Kalau kita lihat pelayanan Yesus, setelah dia habis layani, dia suruh orang pergi, murid-muridnya pergi, dia sendirian, saudara. Karena apa? Dia mau pergi ke tempat mana? Tempat rahasianya, di mana dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, saudara. Ya, makanya Yesus ajarkan kepada kita juga. Kalau kita mau berdoa, katanya di dalam Injil katakan masuk kamar, tutup pintu. Kenapa Tuhan mau bilang kita tutup pintu, saudara? Ya, supaya kita nggak ada gangguan. Kita bisa benar-benar hati dan pikiran kita fokus hanya kepada Tuhan. Kita pandang kemahadahsyatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, sehingga kita bisa mengalami hadirat Tuhan, bahkan jamahan Tuhan, bahkan kita bisa mengalami janji-janji Tuhan. Saudara tahu di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan, saudara. Bahkan ada berkat-berkat yang Tuhan janjikan dalam hadirat Tuhan. Menurut terjemahan King James Version, ayat 1 dikatakan, orang yang tinggal di dalam tempat rahasia dari yang maha tinggi akan tinggal di bawah naungan yang maha kuasa. Wow, dahsyat gak, saudara? Ternyata ini rahasianya di ayat yang ke-1, saudara, rahasianya. Saudara, kalau kita ada di tempat rahasianya Tuhan, kita pasti selalu ada dalam perlindungannya.
Dan kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Walaupun di masa-masa krisis, masa yang sulit, masa di pandemi seperti ini, saudara, nggak perlu takut. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa tempat rahasianya Tuhan adalah hadirat Allah, mari jangan pernah malas atau lalai untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, saudara. Siapapun kita, ya, malam hari ini, siapapun engkau, dari gereja manapun engkau, kalau engkau punya hati mau datang bergabung bersama-sama di dalam doa setiap hari Sabtu, saudara, ya, karena kita di sini nggak pandang dari gereja mana. Seperti ada lagu, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau atas firman-Nya. Tuh, atas, kalau kita berdiri atas firman, saudara, kita nggak pandang dari gereja mana, saudara, ya. Kita nggak pandang dari denominasi mana. Ayo setiap Sabtu malam, mari kita sama-sama. Kita mau datang menyembah, kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita mau berdoa syafaat bersama-sama, saudara. Karena itu kita perlu terus-menerus selalu berada dalam hadirat Tuhan. Perhatikan, saudara, ya, berada di dalam hadirat Allah bukan berarti kita selalu berada di dalam kamar berdoa terus sepanjang dari bangun tidur sampai malam. Bukan seperti itu, saudara, ya. Nanti kita mau bekerja gimana dong, saudara? Ya, yang penting kita punya waktu dengan Tuhan. Dan ingat, Tuhan itu ada di mana? Ada dalam hati kita. Sehingga dimanapun kita ada, kita lagi bekerja, ibu lagi mandi, ibu ingat Tuhan, saudara, ya. Ibu, Tuhan, aku bersyukur, terima kasih Tuhan. Itu juga engkau ada dalam hadirat Tuhan. Mazmur kedua, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Wow, kalau kita percaya pada penyertaan Tuhan, kita tidak perlu bimbang dan takut, saudara, ya. Daud banyak mengalami Tuhan, karena Daud selalu ada di tempat mana? Rahasianya Tuhan. Oleh karenanya ia berkata bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya. Itu luar biasa. Bayangkan, dia mengembalakan domba, dia main kecapi sambil jaga domba, dia menyembah Tuhan. Dia seorang penyembah. Makanya, saudara, saya mau kasih tahu malam ini, saudara perlu mengalami Tuhan. Kalau kita mengalami Tuhan, kita bisa bersaksi, bisa meyakinkan orang betapa dahsyat kalau kita ada di hadirat Tuhan. Saya mengalami berkali-kali. Bahkan saya sudah saksikan minggu kemarin, hari Jumat minggu kemarin, saya mengalami kembali lawatan Tuhan yang luar biasa. Makanya malam hari ini saya mau ajak kita semua, mari alami kuasa dan kehadiran Tuhan. Ayat yang ketiga, dikatakan ayat yang ketiga, saudara, ya. Ayat yang ketiga dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, saudara. Dari penyakit sampar yang Tuhan pasti akan menjauhkan kita, saudara, ya. Dari setiap mara bahaya kalau kita ada di dalam hadirat Allah, saudara. Dia akan menjauhkan kita dari kecelakaan. Saudara, saya mau bersaksi, saudara. Saya pernah, saudara, dengan suami saya naik mobil di kota Jakarta di Jalan Sudirman. Kalau saudara sudah pernah ke Jakarta dan tahu Jalan Sudirman, nggak pernah sepi jalannya, saudara, ya. Dan saudara tahu, suami saya waktu dia kaget lampu merah, dia rem kaget, saudara. Dan mobil kami mutar, ada kurang lebih 6 kali mutar, saudara. Coba bayangkan kalau rame dengan kendaraannya. Tapi Tuhan izinkan waktu kita apalagi mutar, kita lihat jalannya kosong, saudara. Nggak ada mobil yang lewat, sampai polisi sampai geleng-geleng kepala. Polisi mau tangkap, sampai takut mau tangkap, saudara. Nggak tega dia mau tangkap, saudara. Saya lihat itu, saudara. Saya percaya karena itu pertolongan Tuhan, saudara. Dalam pelayanan juga, saudara, saya banyak mengalami hal-hal
Tuhan, kuasa kegelapan. Saya bisa mendoakan orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Saya ingat sekali saudara, waktu saya sedang mengajar seminar New Life di Manado saudara ya, di GBI Gilgal Manado saudara. Saya lagi ngajar, tiba-tiba seperti nggak tahu rasa seperti ada angin, anting saya saudara copot. Dan saya pikir ya udah copot biasa. Tapi waktu kita kelompok saudara, saya kaget seorang bapak hampiri saya. Dia katakan begini, ibu tahu ibu punya anting jatuh? Saya sedang uji ibu. Tapi saya tidak bisa. Karena saya melihat ada cahaya yang melindungi ibu. Saudara, luar biasa gak saudara? Kalau kita ada di hadirat Tuhan, gak perlu takut saudara ya. Gak perlu takut dengan kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan sudah ditaklukkan di bawah kaki saya dan saudara. Karena Yesus sudah menang di atas kayu salib saudara. Kalau saudara dengar kesaksian saya 2 minggu yang lalu saudara. Bagaimana anak saya mengalami depresi. Anak saya diguna-guna dengan ilmu gaib yang begitu tinggi katanya saudara. Itu cuma disembuhkan dengan kuasa doa saudara. Anak saya pulih, sembuh, dan dia sudah menikah, dia sehat-sehat saudara sekarang. Saya ingat sopir saya saudara. Waktu kita lagi doa keluarga, tiba-tiba dia datang, ibu saya ingin ikut doa. Ya silakan saya bilang. Saya nggak paksa kamu ikut doa karena dia tidak seagama dengan saya. Keyakinan kita berbeda saudara. Dan dia bilang dia mau ikut doa, saya bilang ikut. Tiba-tiba dia manifestasi saudara. Dia manifestasi sampai bayangkan saudara, lidah dia keluar saudara. Ya panjang seperti ini. Sampai Nel yang membantu kita di rumah sampai ketakutan, sampai dia bilang, ibu saya mau panggil katanya Pak Muklis. Saya bilang jangan, gak usah. Saya doakan dia, saya tengking dia saudara. Ya, dia jalan muter kayak ular, saya tarik dia saudara. Untung orangnya kecil saudara ya. Saya tarik dia saudara. Dan kurang lebih setengah jam. Dan akhirnya dia terlepas saudara. Dan singkat cerita dia bilang, ibu saya mau ikut dengan ibu. Saya bilang terserah. Kalau memang itu keyakinan kamu. Dan saudara, saya melihat luar biasa perkembangan dia. Istri dia gak bisa punya anak. Mereka sudah menikah 3 tahun. Ibu doakan, saya doakan saudara. Tiba-tiba saudara 2 bulan kemudian hamil saudara, istrinya saudara. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya pembelaan dan perlindungan Tuhan nyata dalam hidup bagi saya dan saudara yang melekat kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan tadi jerat penangkap burung. Jerat penangkap burung itu saudara, itu jebakan iblis. Saudara, saya kasih contoh narkoba yang dikemas sedemikian rupa sehingga orang menarik untuk konsumsi dan orang bisa seperti seperti dihipnotis. Mereka akan terus mencari karena itu salah satu jebakan iblis. Dalam ekonomi saudara, jebakan iblis apa? Itu orang yang iming-iming ya. Keuntungan gede itu penipuan saudara ya. Dan saya lihat, saya pernah ngalamin saudara seperti itu. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, jika kita tinggal dalam hadirat Allah, kita meminta tuntunan Tuhan dan mendengar suaranya saudara, maka Tuhan akan memperingatkan kita terhadap jebakan-jebakan yang akan terjadi dalam hidup kita. Ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, kesetiaannya dalam terjemahan King James Version adalah saudara, itu kesetiaan itu yaitu berbicara kesetiaan Tuhan, kebenaran firman Tuhan saudara ya, yaitu yang akan menjaga kita, yaitu dikatakan perisai dan pagar tembok. Itu adalah firman Tuhan. Makanya kita harus rajin baca Alkitab supaya kita dijaga dengan pagar tembok saudara. Dan yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kedahsyatan
versi King James itu teror, saudara. Siapapun mau teror saudara, iblis mau teror saya, diteror saudara. Hari Jumat kemarin saya mengalami lawatan Tuhan. Malam saya dapat WA, dia katakan, ibu harus banyak berdoa. Mereka mimpi katanya saya diseruduk oleh monster, saudara. Dan saya katakan tidak apa-apa, itu mungkin iblis gak suka karena 3 minggu berturut-turut saya sedang membongkar kedok iblis. Karena ibu bersaksi terus di situ, saudara ya. Dan saya minta dukungan doa kepada teman-teman kita yang dekat dengan saya. Dan saya panggil suami saya dan kita berdoa. Saya berperang. Saya katakan, engkau dengar monster, engkau tidak berhak mengintimidasi saya. Saya bilang, engkau tidak berhak. Aku hancurkan engkau sudah ada di bawah telapak kaki saya. Kita berdoa, kita berperang. Dan akhirnya saya bisa tidur enak, saudara. Ya. Inilah saudara satu kesaksian di mana perlindungan Tuhan nyata bagi kami. Banyak sekali saya bisa saksikan bagaimana saudara saya mengantar anak saya. Waktu itu anak saya mengikuti les vokal kepada Papa Tibob ya di Puri Indah Mall. Saya mengantar dia saudara. Ke dalam keadaan saya capek, saya ketiduran. Tiba-tiba saya seperti dibangunkan Tuhan, saudara ya. Saya kaget lihat di depan sopir saya ngantarnya begitu cepat, saudara. Dan akhirnya saya bilang sama Nel, pegang Gaby. Saya bilang, Tommy namanya, Tommy rem mobilnya. Waktu dia rem udah gak bisa, saudara. Tapi puji Tuhan walaupun kita nabrak, saudara, tapi kita selamat, kita tidak apa-apa. Karena saya percaya, karena Tuhan melindungi kita, saudara. Untuk saudara ini kasih ayat 6 katakan begini. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, ingat kalau kita dalam perlindungan Tuhan, gak perlu takut saudara. Tuhan bilang walaupun kata penyakit sampar, termasuk virus corona yang sedang kita alami saat ini, jangan takut. Karena janji Tuhan ya dan amin, saudara ya. Kita akan lihat di ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Luar biasa janji Tuhan. Namun kita harus memperhatikan bahwa setiap janji Tuhan ada syaratnya, saudara ya. Ada syaratnya. Saudara perhatikan kalau kita baca firman Tuhan. Ya, selalu ada kata jikalau engkau setia, jikalau engkau mendengarkan sungguh-sungguh, jikalau engkau melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh, maka berkat ini akan menyertai engkau. Termasuk berkat perlindungan, berkat keuangan, apapun berkat kesehatan akan menyertai kita. Kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam hadirat Tuhan. Ayat 8. Engkau hanya menontonnya dan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Saudara lihat saudara. Katanya kita akan menonton. Saudara, ya dikatakan Tuhan akan membela kita, membalas orang-orang fasik tersebut. Nggak usah kita balas saudara. Tuhan pembela kita. Amin. Di ayat yang ke-9 saya baca terjemahan King James Version ya. Karena engkau menjadikan Tuhan. Maksudnya kalau kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan dan tempat perteduhanmu, maka janji Tuhan kita akan terima di dalam ayat 10 dan 11. Dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, kepada rumahmu, saudara. Sebab apa? Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya apa? Kakimu jangan terantuk kepada batu, saudara. Sebenarnya Tuhan selalu menuntun kita loh. Kita aja yang kadang-kadang bandel, saudara ya. Kita kadang-kadang mau menjalani hidup kita dengan cara kita sendiri. Dan tidak mau memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara. Padahal jika kita memberi waktu, kita masuk tenang di dalam hadirat Tuhan, Tuhan pasti akan berbicara kepada kita. Bahkan Tuhan akan menghindarkan kita dari berbagai malapetaka. Bahkan siasat si jahat melalui manusia. Saudara,
Bayangkan, Tuhan akan memerintahkan malaikat loh. Malaikat itu banyak loh, bukan sedikit. Ada khusus untuk melayani Tuhan, ada khusus untuk melayani kita manusia, saudara. Kita lihat di dalam Mazmur 34 ayat 8 katakan begini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Lihat, ngapain kita harus takut? Malaikat berkemah di sekeliling kita. Siapa yang mau melawan kita, saudara? Nggak ada. Tapi bagi orang yang takut itu orang yang menghormati, orang yang menghargai hadirat Tuhan, saudara. Orang yang anggap enteng doa. Makanya kalau ada doa kita harus duduk tenang, ikut, saudara, di dalam doa. Amin. Dan yang ke-13, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saat kita melayani, kita mendoakan orang, saudara. Nggak usah takut. Saya banyak mendoakan orang di rumah sakit. Tiba-tiba saya rasakan ada roh-roh jahat banyak, saudara. Saya pernah dengan ada seorang bapak pendoa, saya doakan di rumah sakit Dori, saudara. Wow, kuasa kegelapannya, saudara, dahsyat. Tapi kita patahkan dengan kuasa Tuhan, saudara. Setelah itu kita pulang, saudara, kita berdoa. Kita usir, kita tolak supaya roh itu tidak mengikuti kita pulang rumah, saudara. Untuk itu, saudara, saat ini saya juga mau kasih tahu, kita juga perlu berhati-hati terhadap tempat-tempat wisata tertentu yang kita tahu banyak roh-roh jahat, yang kita tahu banyak penyembahan berhala di situ, saudara. Kita harus berhati-hati di sana, saudara, ya. Karena ada satu teman saya, saudara, dia pergi ke satu tempat yang kita sudah tahu, saudara, tempatnya itu, dan tiba-tiba dia mau masuk di satu tempat penyembahan berhala. Mereka pikir foto kan bagus, foto, disuruh pakai kain, dipakai kain. Dia lagi hamil muda, saudara. Tiba-tiba, saudara, tahu nggak, anaknya lahir. Aduh, seperti setan, saudara. Mengerikan, dan akhirnya tidak bertahan lama, akhirnya meninggal, saudara. Makanya hati-hati, saudara, ya. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ini, saudara, kuncinya ayat 1 dan ayat yang ke-14. Dan dikatakan kalau hati kita melekat kepada Tuhan, saudara, Tuhan pasti akan meluputkannya, bahkan akan membentenginya. Bayangkan, saudara, Tuhan akan luputkan kita dan Tuhan akan membentengi kita. Sehingga walaupun kita ada di tempat yang berbahaya, Tuhan akan kasih tahu kita, ingatkan, jangan masuk ke situ, jangan masuk ke situ. Saya seperti itu, saudara. Walaupun mereka sudah, jangan, saya bilang enggak, saya enggak akan masuk. Dari jauh aja saya foto-foto, saudara. Jadi sekali lagi, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah orang yang meletakkan secara total, bukan setengah-setengah, ya, cintanya kepada Tuhan. Jangan sampai kasih kita kepada Tuhan terbagi, saudara, ya. Jangan sampai cinta kita terbagi ke hal-hal duniawi, ya. Kadang-kadang hal duniawi merebut cinta kita kepada Tuhan. Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 disebutkan bahwa keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup akan mengalihkan cinta kita kepada Tuhan, sehingga hati saudara terasa hambar kepada Tuhan. Iblis selalu berusaha membuat keinginan duniawi kita merebut cinta kita kepada Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita keluar dari perlindungan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu malam ini, ingat baik-baik, ya. Kalau kita keluar dari perlindungan Tuhan, itu sangat berbahaya. Karena waktu kita keluar, saudara, maka kita akan jadi seperti orang fasik. Dan malapetaka siap untuk datang kepada kita. Bahkan sakit penyakit akan datang. Ingat Ayub? Ingat waktu iblis datang menghadap Bapa di surga? Dia bilang, Ayub karena dipagari, dilindungi. Waktu Tuhan buka, apa yang terjadi, saudara, pada Ayub? Makanya hati-hati kalau kita keluar dari perlindungan Tuhan. Jangan sampai iblis berusaha, sibuk sana, nggak bisa berdoa, nggak bisa baca Alkitab, sibuk sana, sibuk sini. Akhirnya kita keluar dari perlindungan Tuhan. Hati-hati. Sehingga akhirnya kita bilang, ya kok kenapa kita tertipu, saudara? Hati-hati, saudara.
Dan yang terakhir saudara ya, Mazmur 91 ayat 15 dan 16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Wow, haleluya, puji Tuhan saudara. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Apa yang menjadi kesulitanmu? Apa yang menjadi kesesakanmu? Katakan, Tuhan akan meluputkan kita. Dia akan menyertai dengan panjang umur. Akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan saudara. Luar biasa kalau kita ada tinggal di tempat rahasianya Tuhan. Selalu ada dalam hadirat Tuhan. Ada janji Tuhan. Teristimewa keselamatan jadi bagian saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam penyembahan. Kita mau angkat pujian. Haleluya saudara. Kita mau nyanyi lagu Mazmur 91 saudara. Dan kita mau deklarasikan sama-sama ya malam hari ini. Kita mau katakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Jesus. Mari sama-sama kita nyanyi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadamu, ya Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Katakan, walau 1000 orang, walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku, sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. Mari sama-sama kita mau deklarasikan. Kita mau sama-sama kita mau gantikan ku, engkau, kita ganti ku ya, aku dan ku. Oke, sama-sama 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepaknya ia akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangan, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkanku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya.
Bila aku berseru kepadanya, Dia akan menjawab. Dia akan menyertai aku dalam kesesakan. Dia akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Haleluya, amin. Mari kita tutup dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan, kami sudah deklarasikan Mazmur 91, bahkan kami sudah belajar, kami sudah mengerti Tuhan. Untuk itu bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu, di tempat rahasia-Mu, sehingga Engkau bisa kasih tahu apa-apa yang akan terjadi, sehingga kami bisa terluput dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari tipuan manusia ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oke, masih ada waktu 5 menit. Ayo kita nyanyi. Ya, kita mau nyanyi satu lagu. Apa namanya? Ku tak pandang dari gereja mana, ya. Dari manapun, dari gereja manapun, mari sama-sama kita berkumpul setiap hari Sabtu. Kita berdoa, saudara, ya. Haleluya. Saudara mau bertepuk tangan? Boleh bertepuk tangan. Gak apa-apa, saudara. Kita bersuka cita. Yes. Pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila
jam 7. Dan jangan lupa besok kita ada ibadah online. Kita kembali kepada gereja kita masing-masing. Dan saya juga mengajak setiap hari Kamis, saudara, ada gembala saya Pastor Juan Mogi di dalam doa bersama. Itu luar biasa, saudara ya. Jadi saya mengajak, mari kalau hari Kamis kalian tidak ada acara apa, ikut di dalam doa di IG Juan Mogi setiap jam 7 hari Kamis malam. Tuhan Yesus memberkati.